Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu Kurnia Febrianti. Hari ini kita akan melanjutkan materi mengenai penerapan dari hukum Bernoulli. Pada video sebelumnya kita sudah belajar 3 penerapan dari hukum Bernoulli. Sekarang kita masuk ke nomor 4, yaitu Venturimeter. Apa itu Venturimeter? Venturimeter ini adalah alat yang digunakan untuk mengukur kelajuan zat cair di dalam pipa. Nah, Venturimeter ini terbagi 2. Yang pertama tanpa manometer dan yang kedua dengan manometer, yang mana ada pipa U berisi cairan, biasanya diisi dengan cairan air raksa. Baik, kita langsung lanjut ke yang pertama, yaitu Venturimeter tanpa manometer. Kira-kira gambarnya seperti ini ya. Ada A1, ada A2, ada luas penampang yang besar, ada luas penampang yang kecil. Seperti yang sudah kita jelaskan pada materi sebelumnya di persamaan kontinuitas, masih ingat? Apabila luas penampangnya besar, maka kecepatannya kecil. Hubungan luas penampang dan kecepatan berbanding terbalik. Berarti ketika air mengalir di pipa yang besar ini sampai ke pipa yang kecil, nampak garis aliran airnya semakin rapat. Nah, itu menunjukkan dia semakin cepat. Berarti pada luas penampang yang kecil, yaitu A2, kecepatan aliran air di sini kencang atau besar. Nah, sekarang kita hubungkan ke hukum Bernoulli, yang mana P dan V. Nah, ini ada P kan, hubungan antara tekanan dan kecepatan berbanding terbalik juga. Apabila di sini kecepatannya kecil, maka tekanannya besar. Nah, berarti kalau kecepatan di A2 ini besar, tekanannya kecil. Nah, itu terlihat dari air yang naik ke atas ini. Karena tekanannya besar di sini, di bagian penampang besar ini, bagian yang pertama, maka air akan terdorong ke atas karena tekanannya besar. Zat cair yang diukur kecepatannya atau kelajuannya mengalir pada titik-titik yang tidak memiliki perbedaan ketinggian. Artinya H1 sama dengan H2. Nah, berarti yang ini ya, ini memiliki ketinggian yang sama dengan yang di sini. Bagian pertama sama dengan bagian yang kedua. Titik-titiknya sama, bukan? Nah, sehingga kita dapat menguraikan persamaannya dari persamaan hukum Bernoulli. Nah, ini ya, P1 tambah setengah rho V1 kuadrat tambah rho GH1 sama dengan P2 tambah setengah rho V2 kuadrat tambah rho GH2. Ini adalah persamaan Bernoulli. Silahkan dilihat lagi. Karena H1 sama dengan H2, berarti ini kita coret, tidak kita gunakan. Berarti tinggal P1 tambah setengah rho V1 kuadrat sama dengan P2 tambah setengah rho V2 kuadrat. Nah, kalau kita pindah ruaskan, berarti P1 kurang P2 setengah rho. Nah, bisa kita uraikan V2 kuadrat kurang P1 kuadrat. Gimana caranya ini? Nanti Anda kalikan saja ke dalam. Hasilnya akan sama seperti yang di atas. Nah, sudah paham? Nah, di persamaan kontinuitas kita belajar A1 V1 sama dengan A2 V2 kan? Kalau kita mau cari V2 nya berarti A1 kali V1 per A2. Berarti V2 kuadrat di sini bisa kita ganti, sehingga akan menjadi setengah rho. V2 nya kita ganti A1 V1 per A2. Berarti ini kuadrat, ini juga kuadrat. Nah, kalau bentuknya seperti ini masih bisa kita uraikan lagi menjadi P1 kurang P2 sama dengan setengah rho V1 kuadrat. V1 nya kita keluarkan. Nah, kalau kita keluarkan berarti A1 per A2 kuadrat tinggal dikurang 1. Cara menguji persamaan ini, kita kalikan saja ke dalam. Setengah rho V1 kuadrat dikali A1 per A2 kuadrat. Sama artinya dengan yang ini. Sama. Kemudian ini kita kalikan ke dalam. Sama kan kalau ini dikalikan ke sini? Nah, seperti itu. Nah, karena P1 dan kurang P2 berarti selisih dari tekanan itu sama dengan
tekanan hidrostatis cairan tadi. Maka P1 kurang P2 tekanan hidrostatis persamaannya rho GH. Kan kita tadi menemukan adanya perbedaan ketinggian di tabung kita tadi. Nah, perbedaan dari tekanan itu sama dengan tekanan hidrostatis dari perbedaan ketinggian tadi. Nah, rumus dari tekanan hidrostatis itu adalah rho GH. Sehingga bisa kita substitusikan, kita masukkan rho GH sama dengan setengah rho V1 kuadrat kali A1 per A2 kuadrat kurang 1. Sehingga kalau kita mau mengukur kecepatan yang mengalir V1, maka V1 itu akan menjadi akar 2GH per A1 per A2 kuadrat dikurang 1. Nah, inilah persamaannya untuk mencari kecepatan aliran zat cair yang mengalir pada pipa menggunakan venturimeter tanpa manometer. Nah, ini persamaan yang kita gunakan. Keterangannya, V itu kecepatan, P tekanan, A luas penampang, rho adalah massa jenis fluida. Karena tadi terlihat ya, di sini rho-nya sudah kita coret ya, berarti tidak ada rho lagi di persamaannya. Rho itu massa jenis fluida. Nah, yang G adalah percepatan gravitasi. H ini adalah perbedaan ketinggian. Oke, atau perbedaan kedalaman zat cair. Selanjutnya yang venturimeter dengan manometer. Nah, venturimeter dengan manometer ini adanya pipa U di pipa ini. Pipa U ini berisi raksa. Nah, terjadi juga perbedaan ketinggian. Nah, jadi dengan venturimeter ini, dengan melihat perbedaan ketinggian pada venturimeter itu, kita dapat mengukur berapa kelajuan zat cair yang mengalir pada sebuah pipa. Konsepnya sama dengan tadi, tetapi perbedaannya hanya di persamaannya saja. Karena kita menggunakan raksa, berarti nanti massa jenis raksa kita kurangi dengan massa jenis air. Nah, persamaannya adalah V1 sama dengan akar dari 2 rho aksen. Rho aksen ini adalah massa jenis raksa dikurang massa jenis air kali GH per rho air kali A1 per A2 kuadrat dikurang 1. Nah, berikut adalah keterangannya. Rho massa jenis air, rho aksen massa jenis raksa. Sekarang Ibu ingin bertanya, kan kalau ini mencari V1 ya. Kalau kita mau cari V2, maka kita bisa menggunakan persamaan kontinuitas yang tadi. A1 kali V1 sama dengan A2 dikali V2. Nah, Ibu kira sudah paham mengenai venturimeter ini? Kita coba contoh soal. Bagian pipa venturimeter yang lebih besar mempunyai luas penampang 6 meter kuadrat. Dan bagian pipa yang lebih kecil luas penampangnya 5 meter kuadrat. Pertanyaannya, tentukan kelajuan air yang memasuki pipa venturimeter dan kelajuannya saat pada luas penampang kecil jika kedalaman atau ketinggiannya 20 cm dan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Sekarang kita telaah terlebih dahulu. Kalau di sini berarti yang 6 meter kuadrat ini adalah pipa yang lebih besar. Berarti kalau misalkan ini A1 ya, maka yang 5 ini adalah A2. Yang pertanyaannya kelajuan air yang memasuki pipa venturimeter, berarti dia masuk terlebih dahulu ke pipa yang lebih besar. Kita beri apa nama tadi ini? Ini A1, berarti yang ditanya adalah V1. Kemudian kelajuannya pada luas penampang kecil. Luas penampang kecil berarti V2. Jadi pertanyaannya adalah V1 dan V2. Kita tulis diketahui dulu. A1 kita 6 meter kuadrat, A2 nya 5 meter kuadrat, kemudian hanya 20 cm, kita jadikan ke meter bagi 100 menjadi 0,2 meter. Gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanya adalah V1 dan V2. Nah, V1 kita sudah belajar barusan. Dari soal kita lihat tidak ada raksa, berarti tidak menggunakan manometer.
Berarti kita menggunakan venturimeter tanpa manometer. Kita masukkan persamaannya, V1 akar dari 2GH per A1 per A2 kuadrat dikurang 1. Tinggal kita masukkan angkanya saja. Masukkan 2, gravitasi 10, kedalaman atau hanya 0,2, A1-nya 6, A2-nya 5 dikuadratkan dikurang 1. 2 kali 10 20 kali 0,2 4. Nah ini kan 6 per 5 kuadratkan, berarti 6 kuadrat 5 dikuadratkan. 6 kali 6 36, 5 kali 5 25. Karena dikurang 1 kita samakan penyebutnya, 25 per 25. Jadi 36 dikurang 25, 25 kurang 25. Seperti itu ya, pengurangan bilangan yang pecahan. Jadi 4 per 9 per 25. 25 naikkan ke atas berarti 4 kali 25 100 per 9. Kalau akar kita bagi berarti akar dari 110 akar dari 9 3. Berarti kecepatan pada saat air mengalir masuk ke pipa itu, ke pipa yang besar, kecepatannya 10 per 3 meter per sekon. Nah untuk yang B lagi V2, berapa V2? Kita bisa cari dengan rumus persamaan kontinuitas. Kenapa? Karena kita sudah punya A1, A2, kemudian kita punya A1. Nah sehingga kita bisa pakai persamaan ini. Kita mau cari V2, berarti A1 kali V1 per A2. Sementara kita punya sekarang 6 per 5, V1 nya berapa tadi? 10 per 3. Tinggal kita kalikan saja. Ini dibagi 2, ini dibagi 2, 2 kali 2 4, atau 60 dibagi 15 sama dengan 4. Berarti kecepatan pada luas penampak yang kecil adalah 4 meter per sekon. Baik, sekian dulu untuk materi tentang venturimeter ini. Kita lanjutkan di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.